Siapa sih sosok yang lagi kepo banget nih sama kamu? Halo semuanya, kembali lagi teman-teman. Apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Baik teman-teman, kita akan coba cek siapa sih sosok yang lagi penasaran banget sama kamu. Harap diingat, ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa, jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Oke, kita lihat ya, siapa sih dia? Wah, yang lagi kepo banget nih sama kamu. Ada The Tower, The Emperor, in reverse, dan Seven of Cups. Nah, di sini teman-teman, untuk kartu yang pertama, keluar ada kartu The Tower. Jadi kayaknya, dia adalah sosok yang dulunya pernah punya cerita sama kamu. Tapi kayaknya cerita kalian itu, nih, tidak berakhir bahagia. Jadi kayaknya, di urusan percintaan, ini besar kemungkinan adalah energi orang masa lalu, alias mantan. Orang yang dulu mungkin sempat bikin hidup kamu porak-poranda, sempat bikin duniamu di sini runtuh, sempat bikin kamu kehilangan pijakan, sempat bikin kamu ambiar, seambiar-ambiarnya, sempat bikin kamu patah hati segitunya. Dan mungkin bisa juga dia adalah sosok patah hati terbesar kamu. Nah, bisa begitu. The Emperor in reverse, artinya kalau yang aku lihat, mungkin orang ini semenjak udah gak sama kamu, dia pikir hidupnya akan baik-baik aja. Dia pikir dia akan bisa memegang kendali penuh atas hidupnya. Tapi karena di Emperor di sini in reverse, bisa jadi dia malah berasa hidupnya itu kayak hilang gitu teman-teman. Hampa, kosong. Tapi walaupun dia belagak cuek, belagak keras, belagak di sini nggak peduli sama kamu. Kalau yang aku lihat, deep down inside, sebenarnya orang ini punya rasa posesif, punya rasa memiliki yang besar terhadap kamu. Orang yang kaku, selfish banget ya, controlling parah, dan punya ketidakdewasaan secara emosional. Atau bisa jadi, orang ini mungkin sempat bermasalah dengan figur otoritas atau figur ayah. Bisa jadi dia sempat punya trauma mendalam terkait ayah kandungnya. Ya. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman, kartu The Emperor, besar kemungkinan dia sama kamu itu punya beda usia yang jauh. Secara The Emperor, ya. The Emperor walaupun di sini kebalik, tapi perbedaan usia kamu sama dia itu jauh banget. Ini di atas 10 tahun. Mungkin dia sudah punya gray hair, tapi dia mungkin di sini kayak menolak tua gitu. Energinya masih muda. Sosok yang keras kepala. Sosok yang senang mengontrol, ya. Maunya dipuja-puji. Maunya orang itu ya di bawahnya dia. Harus selalu nurut sama dia. Orang yang terbacanya itu tajir, duitnya banyak, punya pekerjaan yang mapan. Mungkin juga ini dia punya bisnis yang sukses, asetnya di mana-mana. Anak buahnya banyak ya, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin saat ini dia sudah tidak terlalu aktif bekerja. Bisa begitu. Oke. Nah, Seven of Cups terbacanya orang ini kayak kepikiran kamu banget. Di pikirannya itu kayak ada banyak skenario atau ada banyak di sini pertanyaan-pertanyaan terkait kamu, terkait dirimu. Kamu apa kabar sekarang? Kamu sehat nggak?
Ada update apa tentang kamu? Kamu kesibukannya sekarang apa aja? Kamu senang nongkrong di mana? Kamu senang olahraga apa? Ya, kayak apa penampilan kamu sekarang? Rambut kamu panjang kah, pendek kah? Kamu lagi deket sama siapa? Kalau kamu pergi, siapa yang nemenin? Gitu. Ya, jadi Seven of Cups kayak banyak banget di sini yang pengen dia tanya, pengen dia tahu tentang kamu. Ya, seperti apa energi seseorang yang lagi kepo banget nih sama kamu. Nah, terbacanya teman-teman, dia itu sangat terbebani dengan pikiran-pikirannya tentang kamu, dengan segenap perasaannya tentang kamu. Aku melihat mungkin di sini ada banyak penyesalan, mungkin ada kerinduan, mungkin ada penasaran juga, mungkin ada rasa sayang yang tidak tersampaikan, dan itu cukup membebani dia. Ya, nih, yang aku lihat kayaknya pikirannya ke kamu terus, atau bisa juga dia memandang kamu sebagai sosok yang cerdas, the High Priestess, sosok yang pintar, sosok yang highly intuitive, ya, sosok yang kamu itu kayak master di apapun yang kamu kerjain teman-teman. Contoh nih, kamu masak, karena kalau kamu masak enak banget. Kamu contohnya di sini jago ngejahit baju atau ngedesain baju. Nah, itu kamu hasil desainnya keren banget teman-teman. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu master di bidangnya. Gitu menurut dia. Ya, atau bisa juga dia itu pikirannya kayak terus-terusan keingatan kamu. Selalu teringat kamu. Kamu itu dianggap sebagai dunianya dia. The world, segalanya untuk dia. Orang yang sangat penting untuk dia. Orang yang melengkapi kehidupannya dia. Orang yang bikin hidupnya itu berasa sempurna. Ya, kamu segalanya sebenarnya buat dia. Cuma ya karena energinya di sini tadi di Emperor, dia terlalu gengsi atau di sini terlalu ego untuk mengakui semuanya itu, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Energi seseorang. Siapakah dia yang lagi kepo banget? Yang lagi penasaran banget sama kamu? Nah, antara dia adalah sosok yang kuat, strength, atau dia merasa cuma kamu yang bisa menjinakkan dia, dalam tanda kutip teman-teman. Atau bisa juga dia merasanya kamu itu adalah sosok yang sangat powerful, orang yang kuat banget, dan kayak gak ada orang yang lebih kuat daripada kamu. Bisa begitu ya? Atau strength di sini, dia merasa punya koneksi batin yang kuat banget sama kamu. Ya, kayaknya di sini susah untuk diputus gitu loh. Dia ngerasa kamu itu berbeda. Dia ngerasa kamu berdua itu walaupun tidak saling bicara, walaupun sudah selesai, walaupun udah nggak saling ngomong, saling asing, atau mungkin di sini saling blokir, tapi ikatan batin kalian masih sangat-sangat kuat, teman-teman. Bahkan dia mungkin kayak ngerasa ya, kamu ke dia juga masih sayang banget, ya. Itu menurut dia. Nah, The Chariot. Aku melihat orang ini, saking dia keponya sama kamu, saking dia didera dengan gak ngerti rasa rindu kah? Mungkin rasa bersalah, rasa penasaran, apapun itu. Itu kayak mendesak dia untuk muncul ke depan kamu. Di sini, antara dia mungkin punya piaraan minimal 2, atau dia di sini punya kendaraan minimal 2, misalnya ya, 1 motor, 1 mobil, atau 2 motor, 2 mobil, yang satunya warna gelap, yang satunya warna terang, ya. Atau dia adalah sosok di sini yang berwibawa
disegani banyak orang. Sosok panglima perang, sosok yang detail gitu ya, well planned. Orang yang kalau mau maju perang tuh dia harus mikir baik buruknya gimana. Sosok yang gak suka kalah, sosok yang goal oriented, sosok yang maunya menang. Nah, energinya itu bergerak dengan cepat ke arah kamu. Knight of Pentacles. Aku melihat di sini teman-teman, terbacanya. Orang ini seperti kayak punya strategi, orang ini seperti kayak punya perencanaan. Terbacanya dia itu kayak punya perencanaan yang matang sebelum akhirnya muncul ke kamu. Kalau sebelumnya mungkin geraknya di sini agak pelan ya, perlahan. Karena di sini kan ada kartu Knight of Pentacles. Itu kan geraknya pelan teman-teman. Tapi karena sebelahnya di sini ada kartu Knight of Wands, aku melihat saat ini kecepatannya itu berubah. Ya. Perubahannya di sini dalam arti kecepatannya itu ditambah menuju ke kamu. Ya, aku ngebacanya seperti itu. Dia kayak bergeraknya lebih cepat ke kamu. Tuh. Oke, kita lihat lagi energi seseorang yang lagi kepo banget sama kamu, yang lagi penasaran banget. Nah, ini ada kartu Ace of Swords. Besar kemungkinan akan terbuka komunikasi lagi antara kamu sama dia. Besar kemungkinan orang ini akan menegur kamu lagi atau membuka komunikasi lagi ke kamu, membuka tali silaturahmi lagi ke kamu. Ya, di sini akan berusaha untuk menyambung tali silaturahmi lagi ke kamu. Antara kamu di sini akan mendengar kabar baik dari dia, gak ngerti dia akan ngechat kamu, nelpon kamu, email kamu, atau tiba-tiba nongol di depan pintu rumah kamu. Pokoknya kamu akan mendengar kabar dari dia. Atau akan ada di sini teman-teman permintaan maaf. Akan ada clarity, akan ada honesty, akan ada deep talk antara kamu sama dia. Sesuatu yang mungkin sudah selama ini kamu nanti-nantikan. Dan mungkin aja di saat dia hadir ya, di saat nanti dia muncul, mungkin dia udah jadi sosok yang jauh lebih gak ego, jauh lebih mau mendengarkan, jauh lebih lembut ke kamu dibanding sebelumnya. Oke, nah jadi itu ya energi seseorang yang lagi kepo banget sama kamu, yang lagi penasaran banget sama kamu. Pembacaan ini mungkin sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau belum cocok, jangan dipaksakan cocok. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf teman-teman. Cukup ambil yang positifnya dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Untuk zodiak ada Gemini, Libra, Cancer, Sagittarius, Aries, Virgo, Capricorn, dan Taurus. Untuk membantu kamu mengetahui ini resonate atau tidak, di sini aku akan membacakan inisial nama, angka spesial, dan bulan spesial. B, J, I, M, P, H, F, X, U, K, Q, G, E, D, L, A,
V, W, R, dan Z. November, Juli, Agustus, Juni, September, Maret, Oktober, April. 24, 15, 19, 1, 22, 8, 13, 26, 3, 21, 18, 10, 9, 23, 30, 12, 16, 27, 14, 4, 29. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!